Jadi dari nomor satu itu pertanyaannya kan bagaimana kita dapat membuktikan Pancasila merupakan satu modus bersama, buah persetujuan bersama para pendiri bangsa Indonesia. Di sini saya menjelaskan bahwa Pancasila itu bukan merupakan suatu pemikiran dari beberapa pihak saja, tetapi hasil pemikiran dari dan persetujuan bersama dari beberapa pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Awalnya tuh Pancasila tuh dibuat oleh beberapa orang saja ya, dan menuju ke salah satu inti yaitu syariat Islam sesuai dengan sila pertamanya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sangat apa ya, sangat satu golongan banget gitu. Berbeda dengan yang berbeda dengan saat sidang PPU PKI yaitu 18 Agustus 1945, para tokoh Islam sepakat bahwa 7 kata dalam sila pertama tersebut dalam Piagam Jakarta dihapuskan demi menjaga keutuhan Republik kita. Jadilah sila pertama yang kita ketahui saat ini yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa Pancasila itu diadakan walaupun dibuatnya tetap oleh mungkin tokoh-tokoh Islam dan juga akhirnya pun tokoh-tokoh Islam gitu yang membuat keputusan untuk mengganti syariat Islam tersebut, tetapi mereka juga memikirkan bangsa dan negara kita yang berbeda-beda agama, ras dan lain-lain untuk keutuhan Republik kita. Mungkin gitu sih yang nomor satu. Berarti pendirinya itu yang dari sidang tadi itu ya? Ya, sidang PPKI. Sebenarnya Pancasila tuh empat, yang kan ada 5 sila kan Piagam Jakarta tuh. Cuman yang sila pertama tuh Islam banget kan waktu itu. Nah, Yang kedua ya? para tokoh ya, para tokoh Islamnya tuh kayak mikir juga kan Indonesia tuh bukan Islam doang gitu, ada Kristen, Katolik dan lain-lain. Nah, mereka tuh kayak dengan berat hati, bukan yang berat hati dengan dengan kayak hati yang besar, mereka tuh kayak memikirkan agama lain, ras lain dan lain-lain. Makanya mereka memutuskan untuk membuat sila pertama itu bukan hanya untuk umat Islam tetapi juga untuk bangsa Indonesia, warga-warga Indonesia yang lain begitu. Oke. Hmm. Berarti Pancasila tuh kayak lebih ke apa namanya, kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, lebih ke bersama-bersama. Ya, betul betul betul. Itu sih. Semuanya harus tercakup gitu. Ya, semuanya harus tercakup. Satu warga negara Indonesia lah biar kita tuh tetap utuh gitu sebagai negara. Gitu sih. Mungkin nomor dua, siapa yang mau memulai? Gimana nomor 2 mungkin dari Raffi aja? Ya, gua aja gitu ya. Oke. Ya, ya. Nomor dua tuh soalnya kan bagaimana bentuk konkret kita sebagai udah direkap belum tuh? Udah. Oke. Jadi nomor dua tuh bagaimana bentuk konkret kita sebagai generasi bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai konsensus politik. Tuh. Kalau dari aku tuh jawabannya tuh ya sebagai generasi bangsa Indonesia seperti generasi-generasi Gen Z sekarang, konsensus politik kita tuh ya menghidupkan nilai-nilai yang dalam kehidupan sehari-hari seperti ya menjunjung tinggi toleransi antaragama, ya habis itu saling menghargai orang yang berbeda suku, habis itu mempraktikkan gotong royong atau misalnya tuh ya kayak saling membantu lah yang kayak dekat-dekat rumah, membantu tetangga dan segala macam di lingkungan masyarakat gitu. Oke. Habis itu menghindari yang namanya menghindari apa sih namanya tuh hate speech lah katanya, menghindari perdebatan yang ada di internet, menghina satu sama lain di internet gitu, yang sering terjadi sampai sekarang kan. Iya, betul. Habis itu berpartisipasi aktif, habis itu ya menggunakan hak pilih gitu. Sampai sekarang jadi Gen Z jangan jangan kok kalau nyoblos yang benar gitu loh, jangan sembarang, dipikir dulu gitu. Jadi sih kalau aku gitu sih. Berarti kayak intinya juga kayak tadi yang dijelaskan yang di nomor 1 ya, berarti kayak kebersamaan juga ya sebenarnya. Harus mikir masing-masing lah, mikir satu sama yang lain lah gitu. Oke. Berarti kan kalau yang nomor satu itu kan tadi kan lebih ke sejarah ya. Dan kalau yang nomor dua tuh lebih kita mempertahankannya gimana gitu. Sekarang tuh gimana? Ya kita wujudkan nilai-nilainya gitu. Iya. Oke. Praktiknya berarti ya. Betul. Berarti ya kalau gitu kan tadi kita udah bahas yang sejarah, terus yang kedua praktik, terus berarti yang ketiga ya. Nah, kalau ketiga ini apa aja sih sebenarnya sistem pemikiran yang berkembang dalam sejarah perumusan dan penafsiran Pancasila? Terus prakteknya gimana? Nah, jadi yang aku baca ya dari buku yang udah dianjurkan sama dosennya itu kan ada
Nah, di situ tuh sebenarnya dikasih tahu ada 4 sistem. Pertama tuh ada Pancasila sebagai dasar negara, terus kedua tuh yang Pancasila sebagai pandangan atau falsafah hidup bangsa, ketiga itu ketiga itu Pancasila sebagai substansi perekat bangsa, terus yang terakhir itu Pancasila sebagai ideologi. Nah, jadi dari bacaannya sih yang kalau dari Pancasila sebagai dasar negara tuh ya dari namanya, jadi Pancasila tuh anggapannya sebagai dasar negara. Terus bahkan ini ada kayak kutipannya dari Soekarno tuh yang kayak ngomong uh, asal mula Pancasila tuh dari perkataannya dia. Terus Pancasila tuh akhirnya dianggap kayak intisari lah dari bangsa Indonesia itu. Dilihat dari aspek manapun kayak yuridis, historis, kultural itu semuanya nyambung gitu. Terus bahkan sih sebenarnya bahkan Pancasila tuh udah nilainya ya dari yang 5 Pancasila yang tadi yang udah disebutin di nomor 1 tentang sejarah tuh ada ternyata ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Nah, di mana dibilang itu kalau nilai-nilai itu sebenarnya juga sudah ada dari zaman segitu. Nah, terus Oke. ya, terus kalau yang kedua tuh ada yang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Nah, sebenarnya sih semuanya tuh berawal dari perkataannya Soekarno ya, Bapak Presiden kita yang pertama. Dan kalau di sini tuh dia ada ngutip nah bahasa Belandanya yaitu Weltanschauung. Nah, terus di situ juga ada seorang profesor yang mengkaji ini, terus dia tuh berpendapat kalau Profesor Driarkara ya, dia tuh berpendapat kalau Pancasila sebagai dasar filosofis itu kayak pandangan hidup masyarakat. Terus yang tadi kutipan Belanda itu bisa diartikan juga kalau Pancasila tuh jadi kayak pendirian hidup masyarakat Indonesia gitu. Dan Pancasila di sini tuh dilihatnya bukan kayak dasar tadi, tapi lebih dilihat kayak dia tuh abstrak dan lebih filosofis, di mana Pancasila tuh dianggapannya sebagai nilai-nilai gitu yang mengikat atau yang melekat pada masyarakat Indonesia dan menjadikan kayak manusia tuh jadi lebih utuh gitu dengan Pancasila. Nah, itu kan jadi ada udah sejarah, nilai, terus sekarang yang ketiga tuh Pancasila tuh juga ada dianggap sebagai substansi perekat bangsa. Nah, kalau di sini Ya, ya. tuh Nah, Pancasila tuh dianggap kayak fundamental gitu, di mana kalau Pancasila nggak ada, bangsa Indonesia tuh juga nggak ada. Nah, makanya di sini Pancasila tuh diibaratkan tuh ya kayak dia tuh jadi akar tunggangnya Indonesia yang bikin kalau misalnya ada perpecahan atau apa gitu, harusnya dengan menganut Pancasila itu semua bisa dilewati gitu. Karena Pancasila yang dianggapnya sebagai kayak kayak tadi kayak perekat gitu. Ideologi mungkin ya, ideologi. Oke, oke, oke. Ya. Nah, terus sebenarnya kalau yang keempat nih baru Pancasila yang sebagai ideologi. Sebenarnya sih dia juga mungkin agak mirip-mirip sama yang kedua ya, yang tentang filosofi. Tapi kalau yang ideologi ini dia lebih ke Pancasila tuh jadi kayak pegangan gitu untuk masyarakat Indonesia. Jadi Oh, jadi ini juga nyambung semua sih. Karena kalau yang ideologi ini jadi dengan Pancasila tuh bisa mempersatukan gitu kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat Indonesia. Jadi satulah NKRI gitu. Jadi paling itu sih dari untuk nomor 3 ya. hmm, berarti kita udah jelasin tadi sejarah, terus yang sekarang ya. Nah, yang sekarang kita sebagai apa? Generasi Indonesia. Ya, generasi Indonesia. Ya, eh, bagaimana gitu? Bukti konkretnya kita bisa apa ya? Bisa mewujudkan Pancasila gitu sebagai konsensus politik. Terus yang ketiga itu lebih ke filosofi sama ideologi kita. Iya. Tuh, oke, oke, oke. Berarti Mungkin ya. ada yang lain atau diskusi kita sudah cukup? Hmm, Ada yang mau lebih diskusikan? berarti ya Aman sih nggak ada. ya berarti kita inti diskusinya kan ya Hmm. ya Pancasila tuh berarti kita udah tahu sejarahnya, udah tahu Hmm. apa Pancasila tuh kita jadiin pegangan, berarti tinggal Hmm. kita praktikin sekarang kan. Dengan Ya, diskusi kita ini juga praktik kan sebenarnya. udah praktiknya ini. Ya, udah praktiknya ini. Mungkin segitu aja mungkin ya diskusi kita kali ini. Iya. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman sudah berdiskusi mengenai pendidikan Pancasila hari malam ini. Semoga kita selanjutnya bisa mewujudkan apa ya? Mewujudkan Pancasila gitu ke depannya dengan tadi bukti-bukti betul-betul konkret tadi sebagai generasi bangsa Indonesia kan. Ya mungkin gitu sih. Yes. Oke. Thank you semua. Thank you. Oke. Okay. Thank you, thank you. Thank you, thank you.